Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman kelas 7 dan kelas 8 selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini aku mendapat amanah dari panitia kegiatan pesantren Ramadan membersamai kalian di sesi pertama di hari Rabu ini. Semoga materi yang akan aku sampaikan tentang adab berbicara akan bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari nanti. Teman-teman, hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia sangat erat kaitannya dengan komunikasi verbal atau berbicara. Dengan komunikasi, sangat memungkinkan untuk kita bertukar informasi atau saling menyampaikan pesan. Nah, sebagai umat Islam, ketika berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikan etika atau sopan santun atau adab. Jangan sampai saat berbicara dengan orang lain, kita membuat hati orang lain tersinggung, marah, sedih, atau bahkan sampai menimbulkan perselisihan. Berikut adalah 6 etika berbicara yang dirangkum dari berbagai sumber, dilihat dari sudut pandang keislaman. Yuk kita sama-sama saksikan dan dengarkan apa itu 6 etika adab berbicara. Adab yang pertama, saat berbicara, berbicaralah yang baik, jangan berdusta atau berbohong. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik. Maka dari itu, sebelum berbicara, kita harus pikirkan dulu matang-matang apa yang akan kita bicarakan. Jangan asal bicara, karena apa yang kita ucapkan tidak dapat ditarik kembali. Seperti halnya paku yang sudah menancap pada kayu, walaupun sudah dicabut, pasti akan meninggalkan bekas. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Ingat ya, perintah utamanya berbicara yang baik. Alternatifnya, diam lebih utama. Adab yang kedua, melihat wajah lawan bicara. Salah satu bentuk atau etika atau sopan santun ketika berbicara adalah melihat wajah lawan bicara sewajarnya. Ingat ya, sewajarnya. Kenapa? Agar lawan bicara kita tidak merasa terganggu atau risih dengan cara pandang kita melihat wajahnya. Adab yang ketiga, menunjukkan sikap antusias. Selain melihat wajah lawan bicara, menunjukkan sikap antusias itu perlu kita lakukan untuk menghargai apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Walaupun mungkin apa yang dibicarakan sudah pernah kita dengar sebelumnya. Adab yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain adalah orang yang tidak sopan. Kenapa? Karena memotong pembicaraan orang lain dapat mengundang kesalahpahaman, sehingga pesan yang akan disampaikan lawan bicara kita menjadi kabur. Untuk itu, sebaiknya kalian tunggu lawan bicara kita selesai berbicara untuk menyampaikan apa yang mereka akan sampaikan. Setelah itu baru kita tanggapi, kalau memang perlu untuk ditanggapi. Adab yang kelima, menghindari perdebatan. Sebaiknya ketika terjadi perbedaan pendapat, musyawarahkanlah dengan baik dan bicaralah dari hati ke hati agar tidak terjadi perdebatan dan tercipta jalan keluar atau win-win solution. Adab yang keenam, hindari berbuat ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 2589 dijelaskan, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang dia tidak suka. Lalu sahabat ada yang menyaut,
Bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar adanya? Kemudian Rasulullah pun menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan gibah terhadapnya. Sedangkan bila yang kamu katakan itu tidak benar adanya, berarti kamu telah melakukan dusta atas dirinya atau fitnah. Nah, teman-teman, untuk itu ketika kita berbicara hendaklah hati-hati, karena jangan sampai apa yang kita bicarakan malah mendatangkan dosa untuk kita. Pada dasarnya, kita sendirilah yang bisa mengontrol apa yang kita bicarakan. Demikian 6 di antara etika atau sopan santun atau adab dalam berbicara. Ingat, mulutmu adalah pedangmu, jadi gunakanlah untuk hal yang baik dan bermanfaat. Sejatinya, yang bisa mengendalikan lisanmu adalah dirimu sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.